Mamski, aku ditinggal suami udah 3 bulan lebih, ninggal 4 anak. Tanpa alasan, pan bilang apa-apa. Astagfirullah. Sayang, laporin say. Kamu nikahnya nikah hukum kan? Laporin. Ada harta gono gini. Kamu selamatin hak kamu harta gono gini ya. Kita berhak dapat harta gono gini. Kamu nikahnya nikah negara kan? Mbak, buat anak-anakmu di secure ya. Ini laki-laki yang kerjaannya punya gacoan lagi di luaran ini ya. Kamu tahu nggak, masukin orang ketiga ke rumah tangga merusak tahu. Keuangan kita juga diincar sama perempuan lain. Gue punya pengalaman gue. Akhirnya kan gue nikah nih sama suami gue yang dulu tuh, orang bulbul itu. Itu ada orang ketiga guys, makanya gue pisah. Orang ketiganya ngincar perusahaannya gue. Ayo kita jualan dulu ah. Nanti malah banyakkan gosip. Gua. Bisa gua. Yuk. Makanya gue gak setuju itu yang namanya orang-orang yang nikah lebih dari satu. Yang apa? Aceh. Yang itu yang. Saya ngalamin Mbak Emma di saat saya lagi sakit parah, tidak bisa melihat. Kami orang biasa mam, cuma punya rumah di perumahan. Itu juga harta Mbak. Perumahan sederhana itu juga harta Mbak. Aku ngomong harta tuh gak harus harta kayak punya pabrik. Apapun yang kita cari berdua sama suami di hari setelah kita nikah itu harta gono gini, inget ya Mbak. Diatur oleh undang-undang negara kita. Kita nikah nih tahun 2016 Oktober 17. Sampai ke sana apa yang kita hasilkan berdua itu adalah harta gono gini. Ingat ya para mau perebut-rebut suami orang. Ku edukasi semua istri-istri. Jaga itu hartanya. Memang ada pisah harta boleh. Kalau misalnya kita mau usaha bareng gitu ya, punya perusahaan bareng, terus nggak kalau terjadi apa-apa nih menghindari diambil pemerintah atau gimana, boleh bikin pisah harta misalnya. Atau ada yang punya warisan nih, belum diapa-apain. Nah setelah warisannya nanti mau dibikin sesuatu tapi dipisahin dulu, kayak gitu boleh juga. Karena kan kalau warisan hak dari masing-masing suami atau istri. Gitu loh, itu di-secure dulu. Ada yang dapat warisan, akhirnya ngebangun rumah dibangunin sama suami. Ujung-ujungnya pas suaminya selingkuh, dia mau ngambil semua lah. Itu kan ada tanahnya. Nah, dari warisan, ribet kan? Nah, itu di-secure dulu sebelum terjadi sesuatu, pisahkan dulu hartanya, boleh juga. Tapi kalau nggak punya perjanjian pisah harta, semua dibagi 2. Ya, Mbak. Gue udah pernah menghantam orang ketiga dalam perkawinan gue yang gagal dulu. Kalau dia nonton nih, kalau lu nonton nih masuk ke live gue, biar tahu rasa, ya kan lu gak dapet apa-apa. Karena sebelum lu ngotak 1 meter langkah lu, gue udah 1 kilometer, 1000 meter lebih pintar dari lu. Lu mau ganggu rumah tangga gue. Nggak ada cerita. Gue tahu intinya ganggu rumah tangga orang tuh cuma ini doang guys. Kalau laki nggak punya ini juga nggak bakal dideketin. Nggak bakalan. Dia tahu ada usahanya berkembang. Iya kan? Mepet langsung jebret. Itu gue dulu. Gue sikat dua-duanya. Lu pikir gue bego apa? Nggak ada cerita. Jangan mau ya kalian perempuan-perempuan dibodoh-bodohin. Kalau kalian tahu kisahnya Mamski, dari yang masih belum nikah,
rumah tangga orang tua broken kayak begitu, terus gue nikah juga sama, sakit guys. Tapi gue cuma bisa cerita sama kalian supaya jadi contoh. Ayo bersihin muka dulu yuk, ayo guys. Mana ya tadi ya, sabun gue mana ya, bentar ya say. Aduh, dipikir enak apa. Ini juga yang lagi kasmaran ya, lu berdua ya. Itu kasihan anak-anaknya ya guys. Dan lu yang berdua lagi kasmaran, gue kasih tahu ya. Kalau udah ketahuan, kalau udah jadi konsumsi publik dan akan ada kasus di pengadilan, itu udah nggak ada adrenalinnya lagi. Orang-orang yang selengki itu ya, kenapa enak, nikmat? Karena ngumpet-ngumpetnya itu nikmat. Main kode-kodean itu nikmat. Chatting-chatting bohong-bohong di belakang tuh nikmat, bisa nipu orang. Kenapa? Udah kemasukan setan semua. Iya kan? Adrenalin lu naik semua kan? Begitu ketemu 1000 kali kenikmatan itu. Kenapa? Bisa membohongi orang. Ketemu yang cuma seminggu sekali mungkin. Tapi begitu ketahuan, begitu udah bisa lu ambil, kagak ada enak-enaknya. Ke toilet aja. Basi langsung. Tiap hari ngeliatin tuh muka, udah gak ada lagi yang bisa diomongin. Kan kalau orang lagi selengki kan lo ngomongin bini kan. Bini aku gak enak, udah mau aku ceraiin. Dia itu berisik. Dia itu gak bisa ngelayanin aku, gitu kan. Iya kan. Terus disambut deh sama si, apa namanya, bidadari dari gua hantu. Oh kalau aku kan sayang kamu, aku kan begini, aku begitu aja ya ketemu. Begitu udah diceraiin sama istrinya, dapat deh tuh makan tuh tiap hari, muntah juga kan ngeliat mukanya dia, iya kan? Itu yang terjadi guys. Begitu gua laporin ke pengadilan ya, gua tuntut harta gono gini, dapat semuanya buat gue. Terus si mantan gue dapat usaha. Mati nggak lu nggak dapat kan apa-apa? Nggak lama putus guys, ribut kayak orang gila. Makanya gue bisa ngomong. Kenikmatan mereka, mantan gue itu ketemu sama si monyetnya itu April. Gue ceraiin September, Oktober, November, tunggu, ketahuan ulang tahun gue ya, Juli, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September ribut berat, Agustus, September, Oktober, November gue ceraiin, Januari putus. Kenapa? Udah gak nikmat lagi, ya kan? Kalau dulu kan kucing-kucingan, ketemu di Jogja, party ya, extend lagi, bilangnya cuma seminggu jadi 3 minggu, mesra-mesraan kayak orang gila ya kan, ngadalin istri. Itu rasa adrenalinnya udah kayak naik roller coaster. Begitu ketahuan, dicermein, kelala udah bagi harta semua, putus. Itulah guys. Ini yang gue pakai ini ya, Glow. Putus kan, jadi basi. Jadi basi guys, nggak bisa ngapa-ngapain. Mau ngapain lagi lu di rumah aja lu berdua lu sono. Empret-empretan lu sono, nggak ada yang bisa lu omongin lagi, ya kan? Gue udah bebas. Ih, nauzubillah jalik. Yang penting satu, amanin dulu harta. Harta amanin dulu nomor 1.
Jadi istri jangan bodoh. Kita punya hak. Kita dilindungi undang-undang. Laporkan. Laporkan, amankan harta gono gini. Ambil pengacara kalau emang ribet. Kumpulkan semua bukti. Ya, gue dapat semua yang gue memang sudah hasilkan bersama. Itu perempuan ngincar harta gue kagak dapat sepeser pun. Sepeser pun. Bahkan dia coba buat geser gue dari perusahaan. Karena perusahaan atas nama gue direktur utamanya. Tau gak dia mau geser gue? Itu pun akhirnya tidak jadi. Kenapa? Ya karena si mantan gue itu juga gak bodoh. Emang dia bisa kerja? Dia DJ, Bo. Mau gantiin posisi gue yang dari nol, gue bantu usahanya dari nol, terbang sono, terbang sini, ngadepin polisi sana, karena kan orang asing kan, bikin apa semuanya, legalitas perusahaan, kitasnya, semua. Walah, mak, ngelihat udah sukses, pengen langsung digeser gue. Itu jahatnya tuh, orang-orang pengganggu rumah tangga orang, nggak selamat kalian dunia akhirat. Nggak selamat dunia akhirat, sumpah. Oke guys. Iya, dengerin ya Mamski ya. Dengerin nih buat kalian nih. Bundling facial wash, oke. Dengerin buat kalian semua. Jangan bodoh, selamatin harta benda kalian dulu kalau mau cerai. Ya. Habis itu cari kehidupan baru guys. Jangan pertahanin laki-laki kayak begitu. Bisa habis duitnya. Dikeruk sama si lintah. Benalu. Cuma mau cepet kaya, nempel, nggak mau ngikutin apa, nggak mau berproses kan. Kalau kita kan istri berproses sayang, dari nol, malah dari minus kalau istri itu. Ini yang datang-datang udah suaminya sukses mau ngambil. Si laki juga bodoh ya kan, nggak tahu apa dipelet, jadi bego. Banyak itu emang jadi bego. Sebenarnya sih bukan karena dipelet ya, mungkin karena dapat barang gratisan ya guys, yang menyerahkan diri. Tapi pengalaman Mamski, tunggu gue pegang dulu barangnya. Pengalaman Mamski, kalau udah diceraiin, jadi basi guys mereka. Nih, ambil tuh isi 3 cepetan sayang. Jadi basi, ini tidak mau berproses. Gak mau. Mukanya bagus banget. Makasih sayang. Ini aku pakai itu tadi. Nih. Ini udah nih. Ini yang baru ternyata. Yang silver itu masih yang lama. Ntar diganti fotonya ya sayang. Yang ini yang baru. Barusan dapat message. Ini mau juga ya? Mau juga? Master Collagen Gold. Ini kisah pribadi gue ya. Jadi gue gak ngomongin siapapun. Gue ngomongin dia kisah pribadi diri gue sendiri. Buat apa namanya? Pembelajaran. Ya. Mereka pengganggu rumah tangga orang itu gak mau berproses guys. Maunya terima jadi. Tiba-tiba gue mau didepak dari perusahaan gue sendiri. Perusahaan yang gue bangun 7 tahun, bayangin. Sakitnya kayak apa coba? Wah, itu sih sakit banget sih guys. Ibarat tuh kalau punya perusahaan itu kayak punya anak. Lu bangun dari nol, masih kecil. Belum apa-apa. Masih perlu dikasih makan, dikasih minum, dijagain tuh punya perusahaan. Lu partneran nih sama laki. Terus lu nikah. Bayangin gak lu, begitu sukses, udah jalan 5 tahun nih, mulai gede nih, mau 7 tahun ke-7. Datang monyet. Ngambil pisang, bayangin. Diambil pisang kita. Bisa buat kulit kering bisa. Abis ini kan mau aku keringin dulu. Abis itu aku semprot skincare-nya. Sedih tau lo. Asli. Itu kalau gue goblok, habis gue. Pasti gue dicerain. Selesai, semuanya diambil. Kalau gue nggak kuat ya, nggak paham, gue langsung kumpulin bukti semua. Gue kumpulin detail, ketemu di mana ini, gue kumpulin dulu. Karena nggak ngaku ya guys. Laki yang selengki nggak bakal ngaku
Mau lu giniin pakai apapun di leher juga, kalau lu selama lu nggak punya bukti, nggak bakal ngaku mereka. Itu gue tahu banget udah. Dari gue udah tahu kan tadi cerita dari yang keluarga rumah tangga orang tua, terus ke diri gue sendiri. Mereka mati-matian sampai sumpah demi Allah punya berani. Kalau belum ketahuan. Begitu udah ketahuan, ini yang kita istri-istri diem dulu. Diem dulu, kumpulin bukti, detil. Baru panggil pengacara. Apalagi yang punya perusahaan-perusahaan ya kayak gue. Itu kalian harus hati-hati banget. Karena kan berpartner kan, guys. Urusannya ada duit gede. Nggak cuma 1 juta 2 juta. Itu kalau lu nggak pinter, habis. Ini orang yang ketiga yang datang ini, si monyet. Set, udah ngincer, Bo. Udah ngincer posisi lu. Pengen gantiin posisi lu sebagai istri sekaligus di dalam perusahaan. Sakit sih, bener-bener. Nah itu laki bisa nggak ngelihat itu, gue bingung tuh. Padahal udah gue bilangin hati-hati ya, kamu di negara saya. Kan dia orang luar tuh, pasti banyak yang suka. Tapi kamu mesti ingat, kamu ada usaha di sini. Usaha kamu bagus. Itu orang pasti ngincer. Udah berapa kali udah gue sering bilang. Kena juga guys. Aduh. Orang DJ. Ya Allah, DJ Bu Cherry. Jadi cakep, ya ampun. Bu Cherry, Bo, rambutnya dipirangin, gak cocok. DJ zaman bahala udah gak laku. Udah gak laku, gak ada sekarang. Zero. Zaman itu dia belagu dia. Berasa paling kece. Zaman itu. Sudi ya. Gue waktu itu lagi syuting, say. Syuting melatih untuk Marvel tuh. Pas gue tahu ada perselengkian. Nggak ada kan gue lihat beritanya di mana. Gue gembar-gembor, nggak ada. Nggak gue pakai buat konten, nggak. Gue fokus sama syuting. Biarin itu udah jadi perceraian gue. Bodo amat dah. Yang penting gue selamat. Sehat. Badan gue, mental gue, syuting gue tetap jalan. Dan terutama harta gue secure. Kan jangan bodoh. Kecian emang. Kalau aku nyamperin si pelaku sama mantan keluarga, sebenarnya mereka dikontrakan keluarga dari suami. Yo Allah. Gua enggak gue cari-cari, say. Ini udah belum? Cepetan, capcus. ini dulu, baru ngomong lagi. Ayo guys, ambil dulu ini. Gue kasih waktu 2 menit ya, 2 menit buat yang isi 3. 2 menit buat yang isi 3. Yuk, buat yang isi 3 tadi yang Mamsi pakai buat nyuci muka, yang ini ambil dulu 2 menit, baru kita lanjut lagi cerita, capcus. Terus yang mau masker collagen goldnya, silakan diambil juga di etalase nomor, gue kasih nomor 1 deh ya. Oke, gue kasih nomor 1. Habis itu kita mau bahas untuk skincare yang komplit. Banyakan cerita, gue jadinya lupa deh tuh Yuk, etalase 1 untuk ini ya guys. Ini yang barunya ternyata, ntar gambarnya diganti ya sayang. Gambarnya mau diganti. Tunggu. Capcus. Waktunya 1 menit 19 detik. Nanti kami ganti ya, maaf ya mama. Hari ini desain ulang. Oke, ini yang baru ya. Nanti fotonya mau diganti pakai yang ini. Ya guys, oke. Itu sama, isinya sama. Dapat yang silver atau yang gold sama ya sayang. Yuk, 57 detik. Ayo sayangku, capcus. Jadi aku lanjut cerita aku. Berapa mili sabunnya? Sabunnya berapa ini? 100 mili. Let's go guys, 30 detik. 20 detik.
Ayo guys, ini ada yang kulit sensitif boleh, bisa sayang. Boleh, boleh. Aman. Nanti kalau yang kulitnya sensitif ada Panthenol Moisturizer yang hijau. Kamu bisa lihat di etalase nomor... belum masuk. Nanti ya, abis ini aku masukin ya. Oke, abis. Oke guys. Oke. Yang isinya 333 udah habis semua. Kita masuk ke... Jadi tuh dulu gue, Mams Kini, pisahnya tuh karena orang ketiga guys. Gue sama kayak mama gue. Anti di poligami ya. Tidak ada cerita. Kita punya suami satu, kita juga satu-satunya istri. Tidak mau dibikin kedua, ketiga, keempat, kelima, gak ada. Gak ada, gak ada, gak ada. No. Kan kita boleh berpisah. Iya kan? Nah, jadi oke, ini aku pin dulu. Sambil gue skincarean, kalian yang mau ambil aja nih di etalase 1 yang aku pakai udah hampir 2 tahun skincareku ya. Oke, terangin pakai apanya? Apa aja biar bisa belinya lengkap. Nah, iya ini menuju. Ini yang lengkapnya ya, sayang. Jadi udah habis pakai glow ya, kita pakai toner, disemprotin dulu, guys. Ini adalah toner 60 ml, enak banget. Biarin dia agak kering dulu, ngeresep dulu ya. Ya Allah, ayo amat kakak. Kulit sensitifnya aman sayang, cek Camel. Camel nanti masih kasih tahu ya. Habis pakai ini kan pakai Pink Glow Serum. Terus nanti ada yang hijau ini loh sayang. Nih. Kamu sensitif kan kulitnya, pakai Panthenol Moisturizer. Ya. Aku masukin aja langsung Panthenol Moisturizernya, jadi kalian tinggal ambil aja. Nah, Panthenol Moisturizernya yang isinya 2 ada dan isi 1. Jadi teman-teman tahu semua harganya yang satuan berapa dan yang dibandeling berapa, oke? Jadi tadi kan Mbak bilang Mbak ke rumahnya si pengganggu rumah tangga orang itu kan, karena diumpetin sama keluarga suami. Gue sih nggak mau sampai repot kayak gitu, say. Dengerin ya sayang, kita nih istri-istri yang pertama, nggak usah repot-repot. Beneran deh. Ngapain repot? Nguber cewek sono, ngebantai cewek sini. Capek, say. Urusan kita sama suami, sama laki kita. Itu. Enak kan? Kalau kita nih, bayangin ya, sekarang nih saya putus udah sama yang kita bantai. Terus besok ada pacarnya lagi, 2-3 cewek sekaligus. Lu mau bantai semuanya. Mau sampai kapan abis? Capek yang ada lu. Udah ngabis-ngabisin waktu. Mendingan sama si lakinya aja, sama suaminya aja. Langsung kasih paham. Gue gak bisa dipoli. Lu mau nikah lagi, ceraiin gue. Harta gono gini bagi 2. Lu dapet duit, dapet bekal buat lo hidup, lu bisa cari lagi suami. Atau gak usah nikah lagi juga gak apa-apa. Yang penting apa? Lu udah aman. Lu udah dapet duitnya. Udah dapet modal usaha. Yang penting itu nomor 1. Punya laki gak pernah di rumah, nafkahin kagak, lu nyikat-nyikatin cewek-ceweknya. Aduh, capek guys. Aduh, gila. Ngapain? Malaysia gak bisa sayang. Ngapain? Lo Uber tuh perempuan. Itu perempuan kabur, ada lagi perempuan ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, intinya tuh dari tuh laki, suami. Kalau gue mantanin dia. Lu udah gue mantanin deh. Ya. Kan kalau laki kan bilang, mau gak lu gue muhrimin? Gue bilang, mau gak lu gue mantanin? Iya kan, gitu aja. Gue mantanin. Itu lu doang yang bisa. Gue juga bisa. Perempuan bisa. Ya. Perempuan boleh.
Cari, dapat pasti yang lebih bagus, lebih oke, lebih cucok segala-galanya, lebih endul segala-galanya. Beneran, asli. Ngapain pertahanin orang yang gak setia? Orang yang hobinya ngumpet-ngumpet, pengecut, chatting-chatting sama cewek, kegatelan. Ngapain dipertahanin yang kayak begitu, say? Sama aja kayak virus. Mesti dikasih disinfektan, dimantanin aja udah. Kalau gue sih begitu, say. Ngapain lu nangis-nangis? Ya kan? Kuharamkan air mataku turun untuk kau. Kuharamkan air mataku turun untuk kau. Aku bisa cari yang lain yang lebih cocok. Sudi. Lo mesti punya prinsip. Jangan ganggu rumah tangga orang. Jangan. Dia baik-baik nih, laki bini. Ngapain lu jadi duri? Ngapain lu jadi duri dalam daging? Enggak ada berkah-berkahnya. Benar. Istrinya soleha. Lu pengganggu. Istrinya jam 12 malam begini, tahajud. Ngangkat tangannya, nangis, minta sama Allah. Apa enggak lu kok bolak-balik? Hah? Apalagi lu perginya ke Dukre. Pasang susuk sini, pesusuk sini buat pengasihan. Tarik suaminya pakai setan. Istrinya soleha ngangkat tangannya. Apa enggak lu mampus lu? Itu sudah terbukti dalam hidup gue. Ya. Nih. Sebelum gue tahu ada perselingkuhan di rumah tangga gue yang pertama itu, nggak ngaku. Tapi Allah kasih mimpi. Mimpi gue. Gue lihat mukanya orang itu, exactly percis rambut blonde, buceri, bule celup sendiri. Gue bilang ini perempuan siapa ya di mimpi gue? Blonde. Gue lihat nggak pakai baju, kurus, jelek mukanya. Siapa nih ya? Nggak ngaku kan? Jarang banget di rumah, say. Ciri-ciri tuh. Lekong udah otaknya miring, ciri-cirinya jarang pulang. Rumah udah kayak neraka. Padahal dulu di rumah itu dicari bareng-bareng. Waktu masih mesra-mesranya, ya Allah di rumah seneng banget. Betah di rumah. Itulah. Yang kedua, Kak, krim yang isi 4 nggak ada di etalase. Oh iya. Ada, tenang. Rumah dicari, dibeli, susah payah, nyicil. Ya Allah. Begitu rumah udah jadi, udah bagus. Udah happy, rumah tangga jalan 5 tahun, ada orang ketiga. Rumah udah kayak neraka. Mau jadi rumah. Ngeliat muka kita udah kayak ngeliat muka hantu. Buru-buru tidur. Dicolek, sakit perut. Padahal udah sebulan gak pulang, guys. Yang harusnya dia kewajiban sebagai suami dan istri itu kan sama-sama apa namanya, bukan melayani, yang gue gak suka kata-kata melayani. Making love, ya. Membuat cinta. Itu bagus tuh. Bahasa Inggris kan, gue suka tuh bahasa Inggris orang, untuk hubungan suami istri itu namanya making love. Membuat cinta. Diajakin membuat cinta, sakit perut. Oh, itu capek, tired. Padahal udah habis itu botol. Habis sama yang adrenalinnya kenceng, lagi kenceng-kencengnya tuh. Begitu udah ketahuan, cuy. Terus kita udah begini nih. Lo tahu gue taunya si monyetnya nyamperin gue. Monyetnya yang nyamperin gue. Kan gue udah bilang sama kalian, gue haramkan gue mencari-cari monyet. Monyet nyari gue. Kenapa? Karena gue permaisuri. Lo itu keset.
Semua di bawah gua. Lu keset, lu keset, lu keset, lu keset, lu keset gua. Nggak ada permaisuri turun ke keset. Keset nyari gua. Ketemu sama gua di kompleks gua lagi dari pagi. Tuh si keset nyamperin gue, si monyet. Sama yang gua, di mimpi gua. Sama pecis. Makanya gue bilang, ya Allah, oh ini orangnya. Naik mobil kecil, mobil butut. Ini abis ini gue pakai ini dulu ya. Gue pakai pinggul ini kan udah nih pakai ini. Gue udah pakai apa namanya toner ya. Gue udah pakai toner. Itu gue lagi lari pagi ya guys. Buset deh guys. Tadi dulu. Gue taruh di atas dulu ya. Nah ini yang lengkapnya ya. Jadi kalau kalian mau ambil yang lengkap ada di etalase 1. Nanti datangnya pakai tas, dikasih tas gratis sama face mist ya. Nah ini gue kasih tahu Pingglo serum. Lo tahu nggak? Kan nggak ngaku nih, say. Jadi diumpetin nih. Tapi ternyata cewek yang diumpetin itu marah-marah sendiri. Kenapa? Karena dia pengen buru-buru dong menguasai harta benda kita. Dan juga status kita. Pengen ngedepak bini yang pertama, bini yang syah. Terus dia masuk ya kan. Menguasai dong. Karena gue udah kumpulin semua bukti, tapi gue diem aja. Iya dong, gue diem aja, ngapain? Gue nyari-nyari elu. Dia dateng guys. Rupanya itu si monyet ya kan dikadalin pasti namanya lakor ya. Lakor itu akan berbohong. Dia akan bilang, oh gue udah proses cerme, padahal belum nih, masih gue kasih fur dulu karena kan mesti kumpulin bukti-buktinya lengkap. Baru kita ke pengacara dan ke pengadilan kan gitu. Kan begitu ya, kan. Jadi udah gak sabar nih monyetnya. Ngedesek. Mungkin dia juga, kan gue aktif juga sosmed kan. Jadi mungkin dia kok masih di rumah. Karena dipikir kan mesti mendepak sehingga bisa masuk ke istana kita. Kan gitu. Ingat juga ya, jangan lu permaisuri keluar dari istana lu ya. Jangan sekali-sekali elu keluar dari istana elu. Ingat kata-kata gue, seemosi-emosinya elu, itu istana lu dudukin dulu. Dia yang keluar. Itu laki yang keluar. Rajanya keluarin. Lu perempuan jangan bodoh. Lu yang nyari itu rumah barengan, ya kan? Lu juga yang udah ngurusin. Terus lu emosi, lu pulang ke rumah orang tua lu, abis rumah lu udah lu diambil orang, didudukin sama keset naik level, masukin rumah lu. Jangan pernah pokoknya dudukin tuh rumah, udah ini rumah lu ya gitu. Ini ada yang dua nih. Mau serum. Jadi ini tuh serum Pingglo, membuat muka lo glowing. Biarpun udah umur atau ada flek, nanti lama-lama dia akan memudar. Ikutin nih cara gue pakai skincare. Ya, dan ini semua sudah BPOM, juga ada laboratorium tesnya dari SIG. Nah, kalian mau nggak? Kalau mau gue masukin. Betul Tante Sally. Bisa tuh Tante Sally tahu itu tanteku tuh. Aku kasih tahu adik-adik ini yang lagi ada di online. Biar jangan bodoh jadi perempuan. Dudukin rumahnya. Jangan sampai kalian terusir dari rumah sendiri. Oh, tidak ya. Nah, terus. Pinter Mbak Warok. Soalnya perjuangan guys. Dari nol endil, malah dari minus usaha gue dulu. Maaf kakak usia 51 jalan 52. Masker mukanya iya. Taruh masukin masker muka. Ntar dulu ya, masukin masker muka. Ini aku cerita kisah beneran ini guys. Wah, itu perjuangannya Mamski ya say. Buset deh. Umur 27 bersama 35 cermek gue. Itu. Nah terus, datang dong si keset. Kok mahal sih kakak Titi? Kalau untuk perawatan muka ini udah termasuk yang tidak overpriced loh. Cobain deh. Beneran loh sayang, gak overpriced nih ya. Tunggu sebentar sebelum kelanjutan lagi. Ini yang Mamski bilang komplitnya, coba kalian hitung deh baik-baik. Nih aku pin dulu ya. Nah,
Udah dapatnya serum ya. Serum Pingglo bisa pakai pagi malam, ya kan? Habis itu kamu dapat day cream night cream. Nih udah 3 nih. Day cream night cream, ya kan? Habis day cream night cream, teman-teman juga dapat facial wash-nya. Tuh, 100 mili. Ada PCA-nya, PCA, sodium hyaluronate sama licorice extract. Tuh 2, 3, 4. Terus dapat ini. Toner. Mana toner tadi? Nah, toner. Bayangin harga segitu. Ya, ini komplit nih yang masih pakai ya guys. Dikasih hadiahnya face mist, tambah lagi tas. Itu nggak mahal, say. Tapi kalau misalnya buat kamu mahal, gak apa-apa dicicil dulu. Pakai yang isi 3 juga boleh. 3 itu Pingglo aja, nih kayak gini. Nih, Pingglo aja. Nih, Pingglo day cream night cream. Yang penting punya ini dulu. Terus dikasih hadiahnya ini face mist. Jadi 4. Murcek dong. Murcek lah, nggak overpriced menurut Mamski ya. Dan di kulit bagus banget guys. Tuh kalian nggak lihat muka Mamski sekinclong ini. Dan aku udah pakai 2 tahun setiap hari live sama kalian semua. Sambil gue cerita pengalaman gue pribadi. Nah terus itu si Monkey ya. Monkey-nya datang ke gue. Karena mungkin udah nggak bisa dapat buru-buru tanggal pernikahan. yang lagi viral ini kan di wawancara tuh. Dia bilang, jadi calonnya sekarang katanya pengusaha. Iya, tapi aku belum bisa menentukan tanggal pernikahannya. Memang itu kan yang ditunggu-tunggu. Mana kapan gitu kan lu orang ketiga, iya kan? Ayo dong mas, kapan dong bang? Ntar dulu, ada ini. Istri sah. Yang kudu diberesin dulu. Apanya yang diberesin? Harta gono gininya. Gue pikir, kalau memang ternyata suaminya masih cinta sama kita, perjuangin guys. Ya, perjuangin ya adik-adik ya Mamski. Bawa ke rukiah, di rukiah dulu. Dibuang buhul-buhul, siapa tahu emang di guna-guna. Tapi yang gue tahu ya, kalau orang itu imannya kuat, digunse-gunse juga nggak terlalu tembus banget sih. Kita doa aja tuh udah balik lagi. Mau dia mau pakai susuk apa susuk cakar monyet kek ya, tetap aja nggak bak. Ini yang sulit nih, ternyata nggak dikasih susuk juga, emang bandel lakinya. Udah nggak pernah ibadah, ya kan? Demennya mabora misalnya, susah itu. Udah kolaborasi sama seton, susah. Akhirnya ujung-ujungnya kan pasti perbuatan-perbuatan yang memang melanggar, ya gitu deh, kenikmatan saat lah intinya gitu. Nah akhirnya nih cewek, ini Monkey nyamperin gue. Jadi memang udah seminggu nggak balik nih, ya kan? Kalau rumah tangga yang ada orang terus kan abis, bikinlah baru. Nah kayak gitu, tapi dalamnya sama. Nih aku lagi nanya, apakah yang baru itu tutupnya silver? Ntar gue tanya dulu ya. Soalnya di aku masih yang kayak yang ini nih, yang ini di Mamski. Mama udah cewek cewek Vanilla kayak mah bagusnya ya, bagus kan? Sama saya juga tuh dia silver master glow-nya. Oh iya, berarti sama. Masker gold bukan glow. Masker kolagen gold. Masker kolagen gold, say. Masker kolagen gold. Mam, keluarin lagi whitening body glow sama serum, saya mau beli lagi. Oke, whitening body glow up, siap. Kiss ya, dari Kiss ya, oke. Oke nih, whitening body glow up udah gue keluarin ya sayang. Oke, etalase 1, etalase 2. Tunggu ya, ini aku lagi nunggu jawaban. Takutnya kan gue yang salah ya guys. Soalnya Mamski punyanya ini. Gue rasa itu yang baru deh, yang ada di foto ya. Di foto bukan yang warna gold ya. Iya bener juga, di foto bukan gold. Berarti yang baru itu, say. Gue belum dikirim justru yang baru. Oh iya bener.
Bener cuy. Kamu udah dapet ya? Kamu udah dikasih yang ininya atasnya warna apa namanya? Oh iya typo. Kamu udah dapet yang warnanya silver ya? Aku ntar minta yang silver juga, yang sama kayak di gambar. Ini berarti yang lama. Punya gue masih yang lama. Taruh dulu. Nih lihat nih hasilnya guys. Lihat dong. Hasilnya tuh. Ada mau lagi nggak? Enak banget ih ngeletek-ngeletekin gini. Suka deh. Oh, itu yang digambar. Udah, Mam. Miss Petra. Coba Cemowski. Udah Mam, udah dipakai 2 kali. Alhamdulillah gong banget. Gong ya, gila ya. Kulit kamu jadi bagus juga kan? Kayak Mamski. Oh, itu ada kemasannya sama. Berarti tadi yang silver sama yang gold kayak gini, Say. Sama isinya sama. Kamu mau dapat silver kayak mau dapat gold sama kayak ini Panthenol. Tuh ada yang gini, bulatnya ada yang kecil. Tapi dalamnya sama, jumlahnya sama, semuanya sama. Ya, oke. Ada memang yang warnanya silver ada. Sama, dalamnya sama. Cuma kemasannya doang. Ya. Alright. Sip sip. Gua gedek banget pokoknya sama yang sekarang ini lagi viral beritanya ya guys. Laki-laki udah nikah, sok-sokan ikut pergi ke kajian yang campur perempuan laki. Bukannya belajar ngaji, malah akhirnya jadilah pertemuan. Dan dikenalin, perempuan-perempuan, Mamsi kasih tahu kalian ya, tolong ya, punya harga diri yang di atas segala-galanya. Rumah tangga orang, jangan kau ganggu. Kenapa saya bicara sangat-sangat emosional sekali? Kok ngebahas ini kok kayak Mamski kok related banget, karena memang related. Keluarga bapak ibuku hancur itu gara-gara itu orang ketiga. Buat anak itu sangat menyakitkan, betul-betul sangat menyakitkan. Bisa bikin gila malah. Apalagi kalau kita tuh tipe anak yang sama orang tua tuh berharap banget gimana sih sayang sama dua-duanya, bangga sama orang tua kita yang tadinya rukun gitu. Kayak the best nih bapak gue gitu, tiba-tiba itu gila sih rasanya. Sakit banget. Dan buat yang mengganggu keluarga, rumah tangga orang ya, yang udah jadi duri dalam daging, gak akan pernah gue maafin. Gak akan. Kalau anaknya, ya itu gue akui memang. Mau gak mau kita harus akui ya, masih sedarah. Tapi ibunya gak akan pernah. Ya. Gitu.
Udah saya transfer whitening body glow up ya mam, wanginya enak banget, makanya Nagi thank you sayang. Bagus kan? Enak kan? Yang ini. Yang ini kan? Siapa mams? Keluarga gue sendiri. Keluarga gue sendiri. Kenapa jadinya gue sempet nggak nggak ketemu bokap gue sampai 9 tahun? Ya karena itu orang ketiga. Baru taunya setelah 6 tahun, Bo. Udah punya anak. Jadi gue punya adik lagi yang bontot. Nggak tahu juga ada bontot lagi apa enggak ya. Cewek juga. Nyokap gue pernah dulu tuh, zaman gue SMA tuh, bokap gue udah pernah tuh bilang mau kewong lagi. Waktu itu gue SMA tahun 90-an. Dan gue masih waktu itu masih kelas 3 SMA. Wah itu nyokap gue kasihan banget. Sakit banget itu. Gue yang nemenin. Dan gue shock banget karena gue termasuk lumayan deket sama bokap. Shock banget itu gue. Sakit banget rasanya, gila. Sakitnya nggak ketahan. Tapi terus bokap gue lepasin yang orang itu, yang ngotot minta dikawinin. Kayak lu ini aja lu. Kayak lu nggak laku aja mbak. Ditemuin sama nyokap gue, dikasih foto kita berempat, anak-anaknya. Kamu tega sama anak-anak saya? Ini yang pertama, SMA gue, adik gue, kelas 1. Yang satu SMP, yang satu SD. Sakit tau. Makanya gue benci banget sama yang namanya orang yang ganggu rumah tangga orang. Nggak selamat kalian dunia akhirat. Nggak selamat dunia akhirat. Akhirnya karena mungkin memang gak cocok kali ya, udah sekian sakitnya itu kali nyokap gue, jadi kayak luka cerai juga sih guys, dengan orang yang lain lagi, dan udah nikah beneran. Itu tadi yang gue bilang, nikah sirsak, nggak pakai izin. Bentar, gue keluarin dulu barang. Ini nggak adil buat anak-anak ya. Karena emang gak ada yang pernah minta. Biarpun itu gak etis diomongin ya. Kita kan gak bisa milih. Kita udah terlanjur harus menjadi anak seseorang gitu kan. Jadi mau gak mau harus ngejalanin aja gitu kan. Nah, untuk kalian-kalian ini yang bilang, boleh kok gak pakai izin, boleh kok gak pakai otak. Sampai gak punya, kalau gak punya anak gak apa-apa. Bukannya gak apa-apa juga ya. Tapi pasti kan ada anak tuh, biasanya yang kewong-kewong kayak begitu tuh modelannya. Ya kan, deodoran gue masukin nanti ya. Gak ngotak ya. Kalau lu gak izin, gak kasih tahu, lu tutupin itu, anak lu nanti kalau sampai ternyata ketemu, tahu-tahu ponakan kawin sama tante, adik kawin sama kakak, karena anak lu bererotan kemana-mana lu. Gak pakai otak. Kenapa ada hukum? Untuk mengatur jangan sampai terjadinya incest. Karena perkawinannya ditutupin, perkawinan tidak sah secara negara.
Mau deodoran? Good moisturizer Mamski untuk gue kucu. Udah gue masukin dulu deh deodorannya ya. Ntar dulu. Gue masukin dulu ini yang buat skincarean karena aku udah mau skincarean juga. Freshly Skin di etalase 1 gue masukin lagi. Terus goat milk. Oke, ini gokoconya. Oke. Dan deodorannya kakak Lisa ya. Jadi jangan kalian pikir, kenapa sih Mamski kok ngomongnya kayak gitu banget. Kayak gua ngalamin guys. Sakit loh jadi anak kayak gitu. Dan gue sangat-sangat respect sama mama. Mama gue menolak dipoligami 2 kali. Gue SMA. Dan gue sudah menikah. Yang terakhir, yang pertama waktu gue SMA, bokap gue masih bisa disadarin. Balik ke keluarga. Tapi yang terakhir ini, karena udah ada anak terlanjur. Ya karena sirsak-sirsak itu. Nggak bisa, nggak ada izin. Dibatalin akhirnya, dibatalin. Terus akhirnya di depan kita semua nih berlima nih. Berenam, 4 orang anak, bokap nyokap. Nyokap gue suruh pilih. Karena nggak mau apa ya waktu itu bokap gue bilang. Iya, aku udah ada anak di sana. Adik gue yang nomor 5 ya. Kan kita berempat nih cewek semua. Tambah 1 lagi cewek. Nggak bisa kata nyokap gue. Anak itu nggak apa-apa memang harus tanggung jawab ya. Ingat ya, bokap gue emang orangnya bertanggung jawab. Dia mengurusi gitu dan membiayai anaknya. Jadi bukan ditinggalin kayak si bebek ya. Cuma untuk ininya nih, untuk apa namanya legalitasnya gitu. Akhirnya disuruh milih. Waktu itu si adik gue itu masih umur berapa ya waktu itu ya? Lupa gue. Pokoknya guenya masih 30-an juga. Sudah lama ini ya guys. Ya, Yap, ya yang kalau teriyaki yang cuma dikukus, apa? dikukus tahu teriyaki. Ternyata dikukus. Nggak tahu deh. Enak nggak ya? Jadi gitu guys. Salam sayang. Banyak makanan tuh. Gitu say. Jadi itu gue ngerasain sakitnya zaman SMA. Mau ujian apa nggak konsen guys. Ngurusin begituan. Nggak konsen asli. Cuma selamat tuh bokap gue bisa balik. Nah yang itu yang terakhir nih. Yang dia udah sama nyokap gue udah 40 tahun nikah. Itu gue ada di gue semua. Kita berempat. Bilang mah. Udah kalau udah kayak gini. Udah ada ani-ani bo. Udah ada anak. Di nyokap gue bilang gak ada poligami. Silakan kalau mau kamu nikahnya sama orang itu. Cerai nyokap gue. Udah. Tapi gue salut sama mama. Karena mama punya prinsip. Dan alhamdulillah ya mama lebih bahagia sekarang. Tidak ada drama-drama lagi. Drama-drama kucing-kucingan. Kau pikir gak sakit ya? Kalian yang membohongi istri. Setengah mati. Aku bilang, mah kalau sampai kayak gini bertahun-tahun, mama bisa kena penyakit cancer. Karena mama makan hati. Nungguin berbulan-bulan. Nggak balik ke rumah. Nggak bisa ngapa-ngapain. Mamaku hebat guys.
Karena itulah aku juga jadi punya prinsip. Karena aku lihat mamaku hebat. Gak mau mamaku diduain begitu. Biarpun kita udah tua, ya. Biarpun mamaku ibu rumah tangga biasa. Gak kerja mamaku. Tapi alhamdulillah rezekinya banyak. Banyak yang sayang, anak-anaknya semuanya udah bisa support. Nah, bokap gue akhirnya cermek lagi guys sama si yang itu, yang kedua, yang ke berapa? Si yang cewek itu udah cermek lagi. Jadi udah cermek. Cermek lagi. Itulah sedikit kisah nyata. Kenapa gue merasa sangat menentang adanya si poliklinik ini ya. Poliklinik ini tidak untuk dibudidayakan ternak kali budidaya ikan tidak untuk dinormalisasi ya. Sangat menyakitkan buat anak-anak. Sakit nih kalau tahu ibu kita tiba-tiba pingsan. Kenapa mah? Kenapa? Mama nggak kuat mama nggak kuat tuh. Dulu tuh. Kenapa kenapa mama? Aduh, kamu jangan ngomong dulu ya sama siapa-siapa. Jadi kita anak pertama, aku anak pertama. Ngomong sama siapa-siapa. Bapak kamu minta kawin lagi. Gini. Aduh, itu sakit kayak disambar geledek, guys. Gila itu rasanya. Aku juga mama hebat kak, mantan suami ninggalin anak doang, dia pergi sama wanita idaman lain. Tenang Bayani, kita pasti diberikan rezeki sama Allah. Dan insya Allah pasti akan digantikan laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Laki-laki yang kerdil otaknya. Besar hawa nafsunya. Gak punya iman ya. Itu akan pergi jauh dari kehidupan kita. Kita dikasih nanti sama orang-orang yang mau tanggung jawab. Yang betul-betul sayang. Pasti aku percaya banget. Jangan dibalas lagi dengan perbuatan yang sama. Kita gak sama kayak mereka. Kalau yakin, punya keyakinan, ada loh cinta itu bener. Yang pure murni, insya Allah itu yang dikasih nanti, yang datang sama kita. Tapi kalau kita juga perbuatannya sama, gue balas juga, gue nakal juga. Akhirnya apa? Sama di kotoran yang sama juga. Berkubangnya di situ juga. Nggak ketemu tuh sama orang-orang yang pemikirannya sama kayak kita. Di awal kita yakin nih ada cinta sejati. Orang tuh nikah untuk sekali seumur hidup, kan ada tuh di otak, di pikiran, di hati gitu kan. Tapi terus kita kegoda juga. Oh ya udah, karena kesel, marah, gue juga mau, gue balas lu. Akhirnya apa? Sama, nggak akan ketemu tuh sama orang-orang yang pikirannya tadinya pikiran murni itu, yang cinta murni itu, nggak ketarik. Kalau lu ngomongin nggak ada cinta kalau nggak ada duit, ya udah ketemunya itu lagi. Sama orang-orangnya itu lagi, ketemu ketarik. Kenapa gue bisa ngomong gitu? Buktinya kakek gue dari nyokap ya, dari mama. Itu istri yang ibunya mamaku, nenekku, ya, Mbak Putri, meninggal, ngelahirin anak bungsu. Opaku setelah meninggal, setelah udah anaknya gede, baru nikah sama istri yang kedua. Terus sampai meninggal. Seperti itu. Kakekku dari mama ya. Kalau kakekku dari papa memang berpisah, bercerai, terus nikah, terus cerai lagi, terus nikah lagi. Kakek dari papa, opaku. Kurang beruntung dalam rumah tangga. Tapi opaku yang dari mama, nenekku meninggal waktu udah melahirkan anak yang bontot. Tuh. Terus kakekku nikah lagi, udah sampai meninggal. Gak ada ribut apa-apa nih atau poligami, gak ada. Kakekku yang dari mamaku, Opa Hayat Abdurrahman itu
juga bilang poligami itu hal yang sangat-sangat susah dilakukan. Kakekku bilang gitu. Karena berpoligami ya, itu kan dituntut adil. Sementara manusia nggak akan bisa adil. Dengan anak kandung aja, ada satu anak favorit. Lebih perhatian, lebih kasihan, lebih gimana. Karena memang itu sifat manusia gitu. Jadi untuk keadilan itu nggak akan bisa. Tapi itu kan yang nggak pernah dibahas dengan mendalam. Hanya boleh, oh boleh dong tanpa izin harus. Jadi yang diangkat itu hanyalah hal-hal yang ego menurut saya. Tanpa memperhatikan gimana anak, istri, kesehatan mentalnya, dan juga apa, komitmen. Bagaimana dengan janji komitmen di awal akan sehidup semati bersama-sama dengan cinta yang murni? Kok bisa ada orang ketiga sih? Iya kayak alhamdulillah rezeki anakku dilancarkan. Cinta model apa itu? Ada orang ketiga. Kalau nggak suka lagi ceraikan aja, pisah. Ngapain tidur sana, tidur sini, tidur sono, tidur sana? Pisah, bebaskan. Kita juga yang istri bisa nyari lagi orang yang baik, memang setia, memang baik. Monogami. Apa sayang? Asik, thank you. Mau buka juga nggak bisa. Masa? Dia bayin tadi tuh. Ke baru kanan kiri nggak bisa. Baik enggak. Ada. Enak banget. Kok bisa lain? Cuci aja dia. Guys, gue lagi jualan malah kita ngobrol.